Assalamualaikum Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Alhamdulillah jasa silaturahim ke Cikalong ya, yang mana secara kultur umum Cikalong ini udah menjadi apa ya, disebutnya khas untuk pencak silat yang ada di Cianjur gitu. Jadi ini mau mengangkat seni budaya pencak silat yang ada di Cianjur, Pak. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan dulu, Pak? Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Bunyamin. Kalau dipanggil sehari-hari Mamin. Mamin, Pak Mamin. Kebetulan ya saya bekerja di perusahaan BUMD yaitu di pemerintahan Cianjur. Cianjur, Pak. Cianjur, ya. Alhamdulillah. Kemudian kita bekerja di Cikalong BPR Cikalong Kulon. Cikalong Kulon. Ya, Cikalong. Alhamdulillah. Ini malum kita agak pinggir jalan ya, jadi suaranya pasti agak berbenturan, Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, kita mau berbicara tentang masalah pencak silat, ya Pak. Seni budaya pencak silat. Karena tetap ini pasti akan selalu bertahan pencak silat, meskipun kadang responnya itu generasi sekarang itu ada yang masih untuk mempertahankan, ada yang sudah melupakan ya, padahal untuk Cikalong itu kan simbol patutnya pencak silat, Pak. Alhamdulillah. Bisa diceritakan untuk pencak silat yang ada di Cianjur ini, Pak, gimana nih? Ya baik, untuk masalah main bola di Cianjur memang banyak alirannya gitu ya. Kita ada disebut dengan amengan-amengan, ada amengannya aliran yang tertentu, misalkan seperti ada kalau di Cikalong gitu kan, main bola Cikalong alirannya itu ada Sabandar, ada Cimande. Kebetulan untuk di Cikalong ini yang masih berjalan sampai saat ini yang merupakan perguruan tertua yaitu dengan Paledang Putra Malihwarna. Paledang Putra Malihwarna. Itu nama perguruan itu diambil dari Karuhun. Orang Sunda itu ya. Paledang Putra Malihwarna. Kebetulan Karuhun dari Paledang itu dulunya tukang mandai. Nyeun panai paramot dapur. Lamun urang mantri. Jadi dia itu merupakan sesepuh dulu itu. Makanya untuk supaya tidak generasi tidak melupakan, kemudian nama perguruannya diambil Paledang Putra Malihwarna. Kenapa ada Malihwarnanya? Kan mungkin kalau Paledang yang dulu dengan sekarang beda kan, Malihwarnanya. Jadi kita regenerasinya. Oh iya, mungkin ada diberi kesempatan untuk pengembangan gitu ya. Betul. Nah itu, Pak, maaf, untuk Paledang itu menciptakan gerakan sendiri apa memang ada meneruskan itu? Sebetulnya meneruskan ya. Ada guru besar kita yaitu Bapak Adam Hidayat, Ismail Hidayat. Kebetulan itu rundoyannya dari menerima ilmu itu dari Raden Muhyiddin. Raden Muhyiddin. Ya, jadi silah dari Raden Ibrahim terus turun dari Raden Muhyiddin kemudian ke Bapak Aceh Ismail Hidayat. Yang kemudian kebetulan Bapak Aceh itu merupakan boleh dikatakan seorang sunatama kebetulan kakaknya ibu gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang masih ada, udah meninggal. Ya. Subhanallah. Ya. Nah, untuk Paledang sendiri sekarang diteruskannya seni budaya tersebut oleh siapa ini, Pak? Kebetulan masih dengan saudara-saudara, ada Maman, kemudian itu masih saudara. Yang itu kalau Maman itu dibagi dalam Paledang itu ada bagiannya. Ada yang ke Pesiladi, kemudian ada yang ke Pesilani, dan ada yang ke Pesilaga. Kebetulan yang sekarang lagi ada itu bisa dijelaskan satu persatunya. Kalau Pesiladi itu pesilat bela diri murni. Oh tidak bisa iya. Kebetulan kadang-kadang kalau latihan itu biasa di dapur lah kalau orang-orang sudah sekarang itu tidak open, tapi sekarang itu ada juga yang sedikit dipertunjukkan. Kemudian yang belajar seni juga Pesilani. Itu Pesilani. Kalau Pesilani itu biasa identik dengan menggunakan alat waditra wirahma seperti gendang. Gendang. Ya. Kebetulan Ya, untuk di Paledang ini secara boleh dikatakan ada tempat khusus yang namanya Saroja itu. Ya, yang diciptakan dari mayat Po Cikalong yang buhun, kemudian masih terawat sekarang juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah itu kalau Saroja itu, Pak, itu kalau untuk gerakan ataupun disebutnya dalam istilah silat, jurusnya itu ada berapa itu, Pak? Kalau itu unggahannya bisa dari jurus dasar itu
Tapi kebetulan untuk tepak saroja ini kalau pakai alat waditra itu hanya boleh katakan 3 gerakan, tungtungnya goong. Jadi beda yang lain. Kalau yang lain itu kan ada boleh dikatakan ada yang dikatakan dengan musik pareredan. Musik pareredan itu ada yang dari 5 gerakannya, ada yang 6, yang 7. Kebetulan kalau saroja yang asli Buhun Cikalong itu ada cuma 3 gerakan yang istilahnya dahi dengan goong gitu kan. Itu sangat bagus sekali. Kemudian gerakan-gerakannya Ugit itu diambil dari gerakan jurus dasar itu, tidak terlepas dari situ. Makanya supaya lebih memperindah gitu gerakannya itu yang pakai alat-alat tersebut. Gitu. Nah, tadi itu yang pertama itu apa? Saroja. Saroja. Yang kedua barusan? Kalau barusan itu masalah waditra kan? Iya. Oh. Kemudian ya jadi ada di dalam saroja itu adalah termasuk seninya. Kemudian kalau untuk masalah jurus dasar itu sama gitu ya. Iya. Seperti nah, untuk di Paledang sendiri itu jurus pokoknya ada berapa ya? Ada 12. 12 jurus pokok. Masagikan jurus dengan 14. Itu cangkang atau dalam? Dalaman. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bisa kebuka ya untuk cara belajar seni bela diri yang masih dipertahankan. Iya, betul. Ya, jadi di Cikalongan ini ternyata kadang-kadang kita Pak hanya mendengar ini Cikalongan terkenal pencaksilat, apakah masih ada atau enggak gitu. Seperti kita mendengar Cimandean gitu. Cimandean apa masih ada atau enggak gitu. Terus yang sekarang dipertontonkan di seperti di event itu masuknya pencaksilat mana sih gitu. Kadang-kadang orang bertanya-tanya deh Pak. Kalau di event itu kalau IPSI juga ada persilaganya, persiapan olahraga dan juga ada seninya. Jadi kalau di IPSI di PWSI kalau di PWSI itu hanya kebanyakannya di seninya itu. Seninya. Dalam seninya itu ada istilahnya kalau di seni itu ada ibingan rampak, ibingan tunggal. Kemudian juga ada istilah demonstrasi lah kalau bahasa orang dulu itu. Nah, untuk di perguruan Paledang sendiri ini udah ada yang pernah ikutan di event IPSI tersebut. Di PPSI. PPSI. Kebetulan kita alirannya di PPSI. Iya. Tapi sekarang dia udah berbaur. Alhamdulillah. Ya kebetulan untuk masalah prestasi banyak sekali ya kalau di Paledang itu. Prestasinya yang udah masuk tingkat kabupaten udah biasa, ada yang ke Jawa Barat juga. Oke. Nah ini Pak, untuk yang mau belajar nih seni bela diri Cikalongan Paledang itu apa saja Pak persyaratannya ini? Yang penting ada izin dari orang tua, kemudian ada kemauan dan juga tidak melanggar etika yang ada di perguruan. Yang sudah ditentukan. Tertibnya. Gitu. Nah itu kalau untuk sistem belajarnya nih, yang privat dengan yang langsung di tempat, diam di tempat apa gimana nih sistemnya nih? Kalau sistemnya kebanyakan yang datang ke Pangguron. Jadi privat pulang balik. Jadi kita ada waktu biasanya malam Rebo dengan malam Minggu gitu. Yang suka cuma 2 malam. Iya, 2 malam. Kalau untuk seni itu. Iya. Nah, satu itu, yang kedua ya Pak, itu kan setiap bela diri itu pasti ada bacaan khusus. Nah, untuk di Paledang sendiri bacaannya apa harus ditebus dengan saum ataupun hanya sekedar kita mengamalkan saja? Apa gimana nih Pak? Bervariasi ya. Tergantung kemampuan kita ya. Iya benar. Itu untuk dalamannya gitu. Karena mungkin untuk di Paledang itu kalau orang sekarang itu berbicara semacam kita memakai baju lah, pakai jas. Kan di dalam itu harus pakai kaos sangsang dulu, pakai kemeja, lalu ada rompi, kemudian pakai jas, lalu pakai dasi gitu. Semacam itu rangkapan-rangkapannya itu, tahapan-tahapannya. Jadi tergantung kita memilihnya mau yang mana. Betul. Jadi untuk di Paledang sendiri itu disediakan kalau sistem paket ya, paket 1, paket 2, paket 3, paket komplit lah. Itu seperti itu, alhamdulillah. Yang terakhir ya Pak, seni bela diri yang sekarang ini yang kita lihat itu kadang ada sistematis demonstrasi. Seperti debusnya kalau di Cibeber itu ada apa? Di Cibaregbek ya, itu kan ada debusnya. Nah, untuk di Paledang sendiri gimana nih? Kalau di Paledang itu memang ada ya. Biasanya kalau dari dulu itu jarang ditontonkan gitu ya. Jarang dipertontonkan di publik. Hanya kalau misalkan
saur bahasa Sunda mah dina waktuna kudu nyampak. Gitu, iya. Gitu. Jadi kalau bahasa singkatan tuh ya, ketika dibutuhkan kita bisa, kita aya. Siap. Nah, yang terakhir nih Pak, yang terakhir kalau yang mau datang ke perguruan pencaksilat Cikalongan Paledang, alamatnya bisa di ini Pak? Bisa. Kebetulan padepokannya berada di Kampung Lebeloa, RT 04 RW 02 Desa Sugagalih, Cikalong Kulon, Cianjur. Alhamdulillah. Untuk nomor kontaknya barangkali mau dimasukkan? 0838 177 4443. Alhamdulillah. Nah itulah kalau kita mau belajar main po khas Cianjur, Cikalongan, jadi kita anggap seseorang yang meneruskan dan melestarikan seni budaya pencaksilat yang ada di Cianjur, karena guru kita, para ulama kita, para pejuang-pejuang Islam itu tidak lepas dengan seni bela dirinya Pak. Seperti itu. Ya, yang terakhir Pak, boleh closing statementnya. Baiklah, untuk rekan-rekan semuanya yang bagi mereka kaum muda, terutama yang muda-muda, silahkan pelajari ilmu-ilmu yang boleh dikatakan tradisional. Itu insya Allah akan mengangkat diri kita juga untuk masa depannya. Jadi kita itu bahasa Sunda ulah reusku budaya batur, tapi kudu reus ku budaya sorangan. Bangga dengan budaya sendiri. Subhanallah. Saya kan ilmu nyumput, mekarkeun ilmu nyampak. Gitu. Mantap. Siap, alhamdulillah. Nah ini salah satu keluarga ataupun guru besar dari Paledang sendiri sudah memberikan sebuah pencerahan kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Dan bagi yang anak muda yang ada semangat untuk membangun generasi bangsa, negara dan agama, yuk belajar pencaksilat Paledang. Siap. Satu gerakan saja Pak. Mantap. Subhanallah. Alhamdulillah. Makasih Pak. Sama-sama. Aduh, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.